pengetahuan yang Cohen dapat, yang Cohen sudah rangkum menjadi sebuah materi, ya. Nah, kebetulan kali ini nih didorong untuk bahas soal berserah total. Jadi berserah total tuh menurut Cohen tuh adalah next chapter ya. Jadi chapter bab berikutnya setelah kita paham soal yang namanya penerimaan. Ya. Jadi dia kalau udah ada penerimaan, kalau syukur mah nggak usah diajarin lah ya. Syukur, nah baru dia berserah. Tapi berserahnya yang total gini ya. Nanti kita bahas lebih detail karena kata tapi ini nih kadang-kadang nih membuat totalnya ini nggak bisa total gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena ada faktor ego di situ. Ya. Ego tuh secara karakteristik tuh dia tuh nggak mau diatur, nggak bisa diatur ego. Jadi dia akan walaupun dalam keadaan terjepit dia akan berusaha melakukan yang namanya negosiasi. Ya, contoh misalnya apa? Contoh misalnya ya karena ego itu ingin menggunakan gayanya sendiri. Ya, contohnya misalnya kalau minum obat misalnya 3 kali sehari gitu ya, ego tuh sebenarnya nego tuh mau kalau 5 kali sehari biar lebih cepat bisa nggak dok? Nah, jadi ada negosiasi di situ. Karena dia nggak semau sepenuhnya itu dikontrol sebenarnya ego. Jadi bentuk perlawanan, ekspresi soal tidak mau dikontrol itu ya lewat negosiasi. Nah, kata tapi ini biasanya hadir mewakili ya sifat negosiasi itu gitu loh. Makanya berserahnya nggak bisa total. Nah, di saat nggak bisa total, di situ dia akan mencari peluang gitu loh, ya. Nah, masuk ke materi ya. Jadi bahas materi nanti habis itu kalau ada yang mau nanya ya silakan naik. Saya sediakan ruang untuk naik ke live untuk Komal. Nah, jadi jika ada momen dan respon menarik di dalam diri saat mendengar kata berserah, itu sebenarnya adalah respon dari level kesadaran si subjek. Jadi kalau ada respon nih pada saat kita dengar kata berserah, apakah itu suka atau tidak suka, itu menunjukkan level kesadaran kita sebenarnya. Ya. Beda level kesadaran, maka makna dan arti dari kata-kata berserah bisa berbeda-beda. Dan banyak faktor nih yang bermain dalam berusaha untuk mencoba memahami makna berserah itu sendiri. Misalnya, salah satunya adalah apa? Faktor soal perspektif atau sudut pandang. Ya. Sudut pandang sebagai korban kehidupan yang sudah mentok atau kepepet. Ya. Perspektifnya berbeda dengan orang nih yang ya baru kehilangan sesuatu. Nah, jadi kadang-kadang untuk kata berserah itu sulit gitu loh. Ya, pada saat dia belum menemukan titik terendah gitu. Dalam memproses sebuah realita. Jadi perspektif itu akan menjadi salah satu variabel untuk memahami kata berserah itu sendiri. Ya, sudut pandang. Yang kedua adalah figur otoritas di circle terdekat. Nah, kadang-kadang kita punya seseorang yang kita tunjuk sebagai figur otoritas untuk memberikan sebuah kepastian soal sesuatu yang tidak pasti. Ya. Nah, figur otoritas ini juga tergantung dengan level kesadarannya dia sendiri.
Makanya kita nih sebaiknya itu tidak terlalu bergantung dengan seseorang, ya, karena figur otoritas itu mampu mempengaruhi proses kita memahami kata berserah itu. Karena kan kita meminta input dari figur otoritas itu yang dimana level kesadarannya juga terbatas gitu loh, tergantung level kesadaran dia. Ya, karena pengalaman dia berbeda pasti. Lalu intelijensi si subjek. Kecerdasan dari si subjek itu dalam memproses kata berserah itu mempengaruhi. Ya. Kalau dia kurang cerdas, dia akan mudah menarik sebuah kesimpulan soal yang namanya itu kesadaran, ya. Nah, jadi intelijensi si subjek itu juga dibutuhkan yang namanya variabel lain. Ya. Contoh misalnya adalah buku yang dia baca, interestnya dia terhadap sebuah topik, ya. Terus juga bagaimana dia ini mampu menginternalisasi antara pengetahuan dan pengalaman dia. Nah, itu butuh intelijensi. Ya, kecerdasan di situ. Nah, jadi kecerdasan si subjek juga mempengaruhi dalam memahami kata makna berserah. Lalu adalah pengalaman hidup. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kita sebaiknya tidak bergantung kepada sosok figur otoritas di luar diri. Karena pengalaman hidup orang tuh berbeda-beda. Ya. Karena pengalaman hidupnya berbeda, maka ya, pendapat dari figur otoritas itu gak bisa sepenuhnya kita telan mentah-mentah sebagai sebuah kesadaran. Jadi harus diproses kembali gitu loh. Lewat yang namanya kecerdasan ini, intelijensi. Kadang-kadang ini kalau kata si A begini, kalau kata si B begitu, kalau kata si C begitu. Nah, kita tuh terlalu banyak mengutip kata-katanya orang yang dimana pengalaman hidup dia itu berbeda dengan kita. Ya. Oke. Ya paling gampang itu adalah pada saat dia itu menceritakan kesuksesan dia. Lah, sekarang kan pengalamannya beda. Intelijensinya beda. Ya kan? Otomatis cara kita memproses pengetahuan dari pengalaman dia itu yang nggak bisa dipukul rata. Tetapi selalu ada benang merahnya kalau kita mau ya mengamati lebih detail lagi. Lalu yang berikutnya adalah soal belief system. Nah, belief system ini juga akan mempengaruhi dalam proses memahami makna kata berserah itu sendiri. Ya. Jadi belief system itu akan membawa kita itu menggunakan yang namanya sudut pandang. Ya. Sudut pandang ini akan dibawa di proses di intelijensi. Dan biasanya ada proses konfirmasi ke belief system. Nah, kalau kita terjebak dalam belief system tertentu, ini bisa intelijensi ini bisa ditiadakan loh. Perspektif ini bisa ditiadakan loh. Oh enggak, saya kan nggak percaya gitu loh. Nah, yang dimana belief system itu akan berujung ke doktrin, ke dogma, dan juga sebagai salah satunya adalah soal prinsip hidup. Ya. Prinsip hidup, ya. Jadi ini banyak sekali variabel nih. Ya. Nah, tinggal teman-teman ini belajar untuk bijak mengolah dari keseluruhan variabel ini gitu loh, ya. Untuk bisa memahami makna kata berserah. Karena apa? Karena kata berserah, kata total ini dia harus mengakomodir semua ini. Jadi tidak antara satu dengan lainnya
selaras. Tidak lagi ada yang namanya resistensi. Gitu. Stigma termasuk variabel nggak kok? Ya, stigma nanti masuknya ke belief system nanti dia. Ya. Stigma itu kan sebuah label yang diadopsi dari kesepakatan sosial dan kita percaya itu sebagai belief system kolektif di sosial. Yang padahal belum tentu juga sih. Karena beda zaman dia akan beda. Seharusnya itu ada beda yang namanya itu intelijensinya berbeda sehingga dia bisa melihat dari yang namanya itu perspektif yang berbeda. Sehingga akan melahirkan belief system yang berbeda. Dan faktor-faktor inilah yang nanti akan mempengaruhi beberapa aspek dalam memproses kata berserah ini. Mulai dari way of thinking, cara dia berpikir, sampai menjadi way of doing, cara dia berperilaku. Nah ini, cara berpikir ini, dia akan mengakomodir sudut pandang dari dalam diri, yaitu soal ranah logika, sampai ke ranah keluar diri, yaitu laku atau prakteknya nanti. Jadi ini berkaitan nih. Ini berkaitan. Kalau di agama Buddha ada yang namanya pandangan salah, pikiran salah, perilaku salah. Namun yang terpenting adalah mampu membawa ke arah menuju way of being atau jalan menuju kesejatian diri. Ya. Jadi kan banyak nih ya, banyak yang namanya itu seperti ada pertentangan antara keyakinan beragama dengan orang-orang yang berspiritual, gitu loh. Jadi banyak sekali di situ tuh perdebatan. Padahal kata berserah ini, berserah total ini, arahnya ke sini nanti. Ya. Menuju diri yang sejati. Karena kalau kita belum bisa berserah total, artinya kita belum bisa kembali menjadi diri kita yang sejati karena masih ada ego di situ. Nah, konteks mati sebelum mati itu belum selesai tuh di situ tuh. Ya. Jadi dari way of thinking, cara kita berpikir, cara kita berperilaku nanti akan membawa kita ke cara untuk menjadi gitu loh, kembali menjadi. Apakah selaras atau tidak selaras? Ya tergantung dari variabel-variabel ini. Gitu loh. Ya. Sehingga di ranah being ini, ya, being itu atau kesejatian kita, si subjek akan mampu merubah seluruh perspektif, pemahaman dan juga kesadaran baik dari dalam diri maupun sampai keluar diri. Yang terpenting adalah mampu merubah paradigma atau kerangka berpikirnya. Nah, orang belajar kesadaran tuh dia ini ada tahapan-tahapan merubah paradigma. Contoh, sebelum spiritual awakening, konteks soal kebahagiaan itu berbeda. Karena kita menganggap kebahagiaan itu asalnya dari luar diri. Punya rumah yang besar, punya pekerjaan yang statusnya dihormati, misalnya anggota dewan, dokter, pengacara, ya. Terus soal yang namanya itu wibawa juga berbeda. Ya, harta, tahta, dan raisa, betul. Bukan harta, tahta, dan naya ya. Nah, artinya apa? Artinya kerangka berpikirnya itu lebih fokus keluar diri sebelum spiritual awakening. Tetapi setelah spiritual awakening, kita dituntut untuk merubah paradigma lewat peristiwa-peristiwa yang tanda kutip anomali atau membagongkan gitu loh. Kenapa dibilang membagongkan? Karena nggak bisa dilogikakan oleh si pikiran.
Kok bisa ya saya ngalamin ini ya? Ya. Kayak orang sakit tapi periksa ke dokter nggak sakit. Nah itu orang spiritual awakening kayak gitu tuh. Ya. Ada yang namanya itu pengalaman-pengalaman anomali, aneh, bin ajaib, nggak bisa dilogikakan di ranah fisik, tetapi dialami di ranah batin, gitu, ya. Ya ada yang sampai ngelihat visual lah, merasakan sensasi lah, ya. Nah di situ itu dituntut tuh merubah paradigmanya dulu, kerangka berpikirnya dulu. Apakah kerangka berpikirnya masih kerana duniawi, toh? Atau kerana yang tanda kutip udah mau, ini kayaknya udah babnya jiwa deh, gitu. Tahun 2018 sempat ke psikiater. Itu ya bener. Iya bener Kang Reli, memang gitu. Dibilang gila tapi kok nggak gila gitu loh, ya kan? Nah, makanya minggu lalu saya ngerasa, nah mantep. Berarti kita sama-sama alumni nih Kang Pipin ya. Nah, sama-sama alumni, dibilang gila ya nggak gila juga ya. Sama Kang Reli. Jadi kita sendiri sampai mempertanyakan loh, ini gue yang gila apa dunia nih yang terbalik sih gitu loh, ya. Nah, artinya kan kita dituntut nih begitu kita masuk spiritual. Jadi gini guys, misalnya di sini kan before, terus di sini awakening. Setelah awakening, ini udah tahapnya ini nih. Nah, jadi pada saat di sini guys, ini sebelum spiritual awakening, fokus kita tuh keluar. Jadi fokusnya keluar. Jadi yang dikejar cuma duniawi. Ini aja deh. Fokusnya cuma duniawi. Nah, begitu setelah spiritual awakening, kita dituntut untuk masuk ke ranah bab spirit. Nah, di sini mabok kita. Di tengah-tengah sini nih, di masa transisi ini nih. Nah, di sini kita bingung. Mau balik ke sini nggak bisa, mau ke sini bingung gitu loh. Nggak tahu mau ngapain. Ya, makanya ada orang tuh kejebak di sini nih. Kayak orang gila gitu loh. Karena dia bingung gitu loh. Kok ini berubah total gitu loh. Ya. Berubah total cara dia melihat keluar, cara dia melihat ke dalam. Nah, ini yang sedang dituntut adalah kerangka berpikirnya nih. Kerangka berpikirnya. Aduh. Nah, jadi kerangka berpikirnya yang dipertanyakan. Gitu loh. Apakah kerangkanya udah mulai fokus ke ranah spirit, atau kita mau balik lagi ke urusan dunia yang dimana ini nanti akan membawa ke diri sejati. Ini akan balik lagi dikuasai oleh diri palsu, yaitu ego dan pikiran. Karena ngejar perolehan nih. Gitu. Ya, ngejar perolehan. Kalau udah di ranah duniawi, materi lagi. Nah, kalau begitu biasanya dia akan ketemu nih spiritual awakening yang kali 1, kali 2, kali 3. Kenapa? Karena dia tuh begitu sampai di sini, dia nggak mau ke sini, dia maunya balik lagi ke sini. Jadi yang terjadi apa? Ngulang gitu loh. Ulang. Nah, itu di situ banyak orang tuh spiritual awakening tuh bisa berkali-kali, guys. Karena dia menolak. Gitu. Ya, karena dia menolak. Nah, makanya salah satu jalan untuk bisa melampaui itu apa? Berserah. Nggak ada jalan lain, guys. Benar-benar berserah.
Angkat tangan udah, ya. Tebarin bendera putih gitu. Nyerah Tuhan, udah nggak mau lagi. Nah, tapi kata totalnya ini belum ada nih, belum ya. Dia baru bisa berserah gitu. Ya udah deh, gue capek deh, ngulang lagi, udah deh. Kenapa? Karena gini guys, Cohen tuh belajar dulu ada yang namanya titik balik perubahan. Bentar ya. Ini nih TBP nih. Ini TBP. Titik balik perubahan. Nah, ini titik balik perubahan nih. Jadi gini guys. Kenapa orang tuh bisa ngulang-ngulang lagi? Karena gini. Ya. Nah, jadi pada saat dia turun pertama, dia masih belum berserah guys. Nah, yang lucu nih, pertama titik balik perubahannya deket nih. Ya, pertama nih ya. Ya. Di sini dia masih denial nih. Berarti kan spiritual awakening hadir kan di sini kan. Di sini hadir spiritual awakening kali 1. Terus ada transisi. Mau nggak kamu tuh fokus ke dalam diri sekarang? Mana bisa? Ntar urusan makan gimana? Urusan materi gimana? Urusan ekonomi gimana? Kan ada ya, ego itu kan akan menentang itu kan. Nggak bisa, gila apa? Gue mau belajar spiritual gitu. Enggak pokoknya. Ya udah, kalau enggak, dia nggak akan nyentuh titik balik perubahan ini. Titik balik perubahannya turun lagi. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah dia jatuh lagi untuk kedua kali gitu loh. Spiritual awakening lagi kali 2. Dan ini bisa, sebelum dia benar-benar berserah, dia nggak akan nyentuh titik balik perubahan ini. Gitu. Turun lagi. Nah, sampai di titik dia menyentuh lagi yang ketiga kali. Begitu dia menyentuh ketiga kali, kalau dia berserah total, mantul ya. Nah, itu namanya titik balik perubahan, dia sudah menyentuh titiknya. Ya, begitu di sini ada berserah, oke deh. Kayaknya udah capek gue juga gitu loh berserah. Nah, ya udah deh berserah deh. Gitu loh. Karena makin dia turun ini yang terjadi adalah apa? Penderitaannya bertambah, guys. Survive dia. Yang tadinya di sini masih punya duit, di sini ya kita tolak ukurnya materi lah ya. Di sini masih punya duit, habis. Terus dia ngutang nih sampai ke sini, habis lagi. Ya. Terus makin mau ngutang udah nggak bisa. Kenapa? Karena dari kontak nomor handphone kamu itu nggak ada lagi yang bisa dikejar, dimintain utang, pinjemin duit. Mentok dia di situ, ya kan? Dari sini udah ngutang nggak bisa bayar, ke sono ngutang nggak bisa bayar, nanya lagi udah nggak mau, semua udah tahu. Nah, mentok dia biasanya urusan ekonomi, gitu. Begitu mentok, aduh, udah lah. Biasanya nggak langsung berserah sih memang. Kalau Cohen dulu Cohen tuh sebelum berserah. Nah, jadi berserahnya belum hadir, guys. Sebelum berserah itu Cohen di sini sempat yang namanya itu peniadaan diri, bundir. Di sini nih. Aduh. Bener-bener udah kasar ngomong tuh udah, nggak ada guna deh kayaknya hidup gue ini udah nggak ada arti lah, udahlah selesai aja lah. Ego tuh ngomong gitu, guys.
Ego saking jahatnya, nggak mau disalahin, dia nyalain kita. Udahlah Hen, lu mah nggak ada gunanya, udahlah ngapain lu? Udah sana, lu mati aja sana. Udah mikirnya tau nggak apa, pikiran langsung masuk. Lu pakai cara apa? Minum baygon. Lu mau pakai cara apa? Pikiran tuh nyiram tuh, wah kacau juga nih, pikiran manas-manasin. Jadi ego tuh bilang, hei pikiran, lu kasih masukan sana tuh biar selesai, gitu kan? Waduh, mau pakai apa? Benda tajam, aduh, ngeri juga ngelihat yang merah-merah kan, ngelihat saus tomat ngeri juga ya. Terus udah itu beli tali, ya kan? Pas beli tali, aduh kayaknya gatel-gatel nih di leher kayaknya. Wah, yang terakhir apa? Nah, ke tempat tinggi deh katanya. Ya udah ke tempat tinggi ya. Wah, jadi tuh ego sama pikiran tuh udah bikin yang namanya itu udah bikin planning. Nah, pas udah mikir kayaknya udah besok nih gitu kan ya. Di kamar tuh di kamar tuh bergejolak tuh. Wah, pokoknya kayak drama lah. Nah, pas di kamar itu bergejolak itu lagi kemerungsungnya, anak saya masuk guys. Si Darren tuh masuk. Dia bilang, papi kenapa katanya. Dia tahu saya lagi sedih, ya udah deh. Dan di sini aja katanya nemenin. Wah, di situ saya tambah gimana ya? Tambah berat ya, karena yang tadinya udah niat nih mikir nih nanti nih anak gimana gitu ya. Kedepannya gimana gitu loh. Terus masa begini aja. Nah, di situ tuh ya dapat yang tanda kutip tuh energi dari dia kan netral ya, belum tahu apa-apa ya. Jadi kalau di peta Hawkins tuh dia di 250 guys. Jadi kalau di peta Hawkins nih, di peta Hawkins, waktu itu Cohen tuh di situ udah di shame di bawah. Ujungnya adalah apa? Peniadaan diri. Udah peniadaan diri nih, bener-bener udah mau selesai lah gitu loh. Nih Cohen di sini, dia di mana? Dia di sini. Makanya energi, frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih tinggi ini dia mampu mengangkat orang naik. Gitu loh. Ya. Di situ, waduh udah bener-bener baru sadar. Jadi gimana ini? Ya udah deh, terserah lu deh. Gitu. Ngomong ke ego, ngomong ke pikiran. Ya. Aduh terserah deh, gue berserah aja deh. Ya, kalau soal utang lah apa, nggak apa-apa udah. Ya, mau nama dibilang jelek juga bodoh amat pokoknya. Gitu aja. Nah, di situ keberserahannya hadir gitu loh. Ya, sebagai titik balik perubahan gitu. Begitu udah berserah, baru dia nyentuh titik balik, mantul dia. Nah, di sini nih seperti ada yang namanya itu keberanian pada saat itu. Hadepin orang yang nagih, hadepin kenyataan, ya, hadepin yang paling berat itu adalah gengsi dari si ego. Entar lu dibilang gembel lah begini, udah deh bodo amat, udah berserah. Nah, keberanian itulah yang membawa sudut pandang soal saya ini layak hidup. Bayangin guys, dari sini guys bisa ke sini. Hanya karena apa? Hanya karena anak saya, ya, anak saya itu hadir, cuma hadir aja dia. Dia nggak ada ngasih apa-apa, ya. Tapi dia yang lebih tinggi di netralitas bisa ngangkat saya nih dari yang shame ini ke sini, ke keberanian. Lewat yang namanya proses berserah gitu loh. Begitu saya berserah, ini udah nggak mikir peniadaan diri, mantul ya.
nyentuhlah titik balik perubahan itu. Jadi titik balik perubahannya nggak turun lagi gitu. Malam, Coach Angga. Menghapuskan ego saya hampir sepenuhnya. Kenapa saya malah kehilangan ambisi? Ya karena meaningless. Di saat kamu udah spiritual awakening, kamu tuh nggak bisa balik. Harusnya itu ke sini dia nggak bisa balik lagi ke sini. Pada saat spiritual awakening harusnya kan ke sini. Dia nggak bisa ke sini, balik lagi ke sini. Sama, kamu ngulangin lagi. Jadi udah meaningless gitu loh, urusan-urusan di luar diri. Ya. Memang babnya berarti udah yang namanya ngurusin jiwa gitu. Hidup di dunia juga butuh materi, betul. Tapi ya apa yang kamu butuhin sebenarnya udah disiapin. Gitu loh. Lo anak yatim aja, lahir nggak ada orang tua, nggak punya rumah kayak kamu, ada aja ngasih makan, bisa gede, bisa bermanfaat pula. Gitu loh. Jadi jangan merendahkan diri kamu dulu gitu loh. Kamu tuh masih punya, kasar ngomong tuh punya kesempatan banyak. Ya, karena masa depan itu belum terjadi, tapi kamu udah loncat ke depan. Nanti gimana? Nah, di situ pikiran tuh menguasai. Gitu loh, ya. Saya lanjut ya. Jadi kata berserah itu kenapa penting? Karena dia akan membawa kita ini menyentuh ya titik balik perubahan itu, sehingga kita bisa mantul paling tidak secara level kesadaran ya. Kita punya keberanian untuk menghadapi, menerima realita. Walaupun realitanya tidak seindah yang kita kira gitu, yang kita impikan. Oke. Nah, jadi kerangka berpikir itu berubah tuh pada saat dia menyentuh yang namanya titik balik perubahan. Pada saat dia mantul itu, ini dibutuhkan yang namanya paradigma nih. Atau kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baru, yang dimana fokusnya adalah ke diri. Nah, bukan lagi keluar diri, tapi ke dalam diri. Gitu, ya. Baru kerangka berpikir inilah yang akan membawa kita ini ketemu dengan diri sejati kita. Baru tuh ngomongin tuh soal si jiwa, ngomongin soal si ruh gitu loh, ngomongin soal koneksi dengan sang pencipta. Baru kesana rananya. Ya, sehingga kerangka berpikir ini mampu membuat semua itu menjadi utuh, satu kesatuan tak terpisahkan antara jiwa, pikiran, ego, alam, semesta, dan juga sang pencipta. Nah, kalau kita bisa merubah paradigma itu dan kita bisa fokus ke ranah spiritual kita, ini bisa terkoneksi dan kembali utuh. Ya. Nah, pada saat titik balik ini, disinilah proses mati sebelum mati itu terjadi. Gitu. Ya. Tanda kutip kita mematikan ego sehingga kita mulai masuk untuk berserah. Orang yang sering berdoa atau agamis tergantung belief sistemnya ya. Kadang ada yang masih terjebak di doktrin ataupun dogma. Itu yang agak memang ego itu malah bikin agak berat untuk berspiritual gitu loh. Ya. Karena bisa jadi kalau level kesadarannya rendah, ego itu akan jadi yang dominan gitu loh. Makanya orang-orang yang maaf ya, kalau orang-orang yang terjebak di dogma, itu egonya hadir loh. Yang dikejar itu apa? Pahala, lewat yang namanya ritual talk. Kadang ngejar perolehan, kalau ego itu kan ngejar perolehan. Nah, disitulah masalahnya gitu loh terjadi. Ya. Ya, jadinya transaksional. Nah, jadi
kerangka berpikir yang baru inilah membantu kita ini untuk menyatukan, ya. Ego bakar ya. Nah, yang dimana jika diri sudah bisa utuh, maka kesadaran soal koneksi dengan seluruh alam semesta dan pencipta pun akan hadir dan mampu diproses sebagai sebuah tingkatan level kesadaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kerangka berpikir yang baru, khususnya yang fokus ke ranah spiritual, itu akan membawa kita ini terkoneksi dengan seluruh alam semesta ini. Mikro, makro, dan metakosmos itu dia bisa melebur menjadi satu. Jikalau kita terus-menerus itu menjalani proses berserah dalam bertumbuh dari satu level kesadaran ke level kesadaran berikutnya. Nah, makanya pada saat kita udah menemukan yang namanya oneness itu ya, keutuhan itu, berserah kata total inilah yang menjadi kunci. Apakah kita akan terus bertumbuh, ya, atau ego bisa masuk menggunakan kata tapi sebagai bentuk negosiasi. Kamu kan udah sekarang gini kan, kamu kan udah misalnya kamu kan sekarang nih udah lebih tenang, udah nyaman, kamu udah bisa berkesadaran gitu ya. Ya udah gitu ya kan. Kamu bikin aja satu sekte gitu. Ya kan, kamu kan banyak di followernya, bikin aja gitu loh. Ya kan, sekte Kohen gitu loh. Ya. Nanti kamu di situ tuh bisa punya yang namanya itu wibawa, punya jabatan. Nah, di situ tuh ego tuh akan mulai menggoda dan menghasut lagi. Nah, makanya kata berserah total itu penting. Eling lan waspodo gitu loh. Kalau nggak berserah total, ya bisa kegoda tuh. Sekte Kohen nggak tuh? Makanya kalau Kohen itu ya udah jangan panggil guru, jangan panggil suhu, panggil apa dukun aja. Kan gak ada yang mau jadi dukun, bener gak? Nah, disitulah makanya apalagi Habib janganlah, aduh. Makanya disitulah ya. Kalau kita nggak aplikasi kata total ini seutuhnya, ya, di situ tuh ego akan masuk menggunakan kata tapi. Nah, hati-hati ya. Oke. Karena kalau udah ngerasain koneksi ini, kita tuh merasa powerful, guys. Beneran loh. Beneran. Mentalnya berbeda, energinya berbeda, powernya berbeda. Ngeri pokoknya. Ya. Ngeri pokoknya. Dukun gak tuh? Nah, kesadaran soal tidak ada keterpisahan antara diri, alam semesta, dan pencipta, maka esensi dari kata berserah akan mulai menghadirkan sebuah pemahaman yang berbeda. Karena di level kesadaran ini sudah mulai paham kemana kata berserah ini ditujukan. Nah, jadi kata berserahnya kita udah mulai paham nih. Oh, ternyata kalau kita sudah terkoneksi dengan alam semesta dan dengan sang pencipta, kita paham nih kata berserah ini diarahkan ke siapa. Gitu. Ya. Namanya juga berserah, guys. Maka kita sebenarnya hanya cukup sadar dan menghadirkan rasa penerimaan dan merasa bersyukur atas realita di saat ini. Ya, namanya juga berserah. Berarti penerimaannya dihadirkan kembali. Syukurnya dihadirkan kembali atas realita apapun yang kita alami di saat ini. Dan mampu melepaskan serta tidak lagi bergantung atas keinginan-keinginan semua yang di awal membawa kita dalam penderitaan dan masa-masa gelap jiwa atau lebih dikenal dark night of the soul. Ya. Jadi pada saat
ego menggoda dan menghasut, keinginan baru akan muncul, guys. Ya salah satunya jadi ketua sekte misalnya. Ya. Di situ yang justru keinginan-keinginan itu malah akan membawa kita kembali mengalami yang namanya dark night of the soul. Kenapa? Karena kita tidak lagi terkoneksi dan tidak lagi berserah. Gitu. Ya, jadi oke. Di saat kita sudah mampu berserah, maka kita mampu melepaskan atau letting go banyak hal yang dulu membebani diri. Yang dimana beban itu asalnya dari si diri palsu, yaitu ego dan pikiran yang hanya fokus ke keduniawian dan mengejar perolehan saja. Nah, jadi pada saat kita benar-benar bisa berserah, keinginan-keinginan dari ego dan pikiran tuh itu bisa kita lepas, guys. Ya. Karena ego dan pikiran fokusnya hanya ngejar keduniawian seperti yang ini nih. Nah, kalau dia udah spiritual awakening, bingung, dia balik lagi ke sini, muter lagi, ntar awakening lagi, balik lagi ke sini. Kenapa? Karena itulah yang bikin dia mengulangi kembali dark night of the soul itu. Karena spiritual awakening itu adalah pertanda di mana kamu itu sudah saatnya ngurusin ranah spirit, yaitu jiwa dan ruh. Ya, mendapatkan yang namanya intuisi, gitu loh. Ya, begitu kita berserah, artinya kita siap dituntun. Lewat apa? Lewat koneksi ini. Intuisi. Makanya dari rasanya tuh dapet tuh. Nah, dituntun dia, mulailah. Hanya berserah ke semesta dan pencipta agar diatur yang terbaik. Sehingga di momen itulah kita sudah mengizinkan keajaiban bisa hadir. Dalam kehidupan yang sudah damai, tenang, dan mengalir sesuai tuntunan semesta dan pencipta. Jadi keajaiban itu, guys, itu soal frekuensi. Ya. Tuhan semesta, sistem yang diciptakan oleh Tuhan itu, bahan dasarnya itu sama, yaitu unconditional love atau welas asih tanpa batas. Jadi ini soal frekuensi. Orang berkelimpahan itu karena dia ini mengakses yang namanya cinta. Pada saat kita mengakses frekuensi cinta, maka keajaiban dan sinkronitas itu sangat sering hadir. Gitu loh. Apakah duit juga bisa membawa intuisi? Duit itu tergantung ya level kesadaran kamu di mana. Nah, kalau level kesadarannya masih di keinginan, di hasrat, dia di sini nggak ada intuisi, di sini ego nih. Yang ada adalah keinginan, ngejar perolehan. Nah, tapi kalau di ranah sini, intuisi itu yang menuntun untuk kamu itu kreatif, sehingga kamu itu bisa menarik duit lewat sinkronitas, lewat keajaiban dan juga tuntunan, ya. Jadi ini soal level kesadaran sebenarnya, frekuensi. Nah, masalahnya adalah orang memahami soal law of attraction itu sepotong-potong, guys. Dia pikir cuma visualisasi dan afirmasi, padahal ini soal vibrasi. Vibrasimu di mana bisa nggak membawa kamu masuk ke frekuensi, gitu loh. Kalau vibrasinya masih vibrasi force, mau kamu afirmasi dapat duit 1 miliar pun kamu nggak akan pantas. Kenapa? Karena kamu masih di ranah nafsu keinginan, bukan soal mengakses vibrasi cinta, gitu. Malah ditipu yang ada. Ya, jadi ini jadi proses
Ya kalau berlimpahan juga salah satunya soal kepantasan diri sih, ya. Jadi tahu diri lah. Aduh, megang duit 100 juta aja nggak pernah, mau afirmasi minta 3 miliar 10 miliar lah, rasanya dari mana guys? Ini soal ini soal ini soal memori rasa, ya. Sekarang gini guys. Sekarang gini. Kenapa saya bilang memori rasa? Kamu kalau pernah makan makanan yang paling enak menurut kamu, ya. Terus kamu kan pengen makan itu lagi. Kamu harus ngerasain dulu makanan itu. Loh, kamu nggak tahu rasanya, gimana kamu bisa minta sesuatu yang lebih enak dari itu? Ngomong pegang duit 100 juta aja nggak pernah, gimana kamu tahu rasanya gitu loh? Bisa ngerasain 10 miliar. Yang ada itu ngibulin diri sendiri gitu loh guys. Jadi aduh udah deh. Ya, udah paham lah pokoknya ya. Jadi kita nih belajar untuk memantaskan diri aja. Ya, karena begini ya guys ya, karena gini ya. Uang itu bisa jadi amanah. Ya, di saat kalau kamu nggak istiqomah, selesai itu amanah, berhenti dia. Karena kamu nggak pantas gitu loh. Dan biasanya diujinya dengan yang kecil dulu gitu. Ya. Kadang-kadang kita kan negosiasi nih. Ya kalau orang muslim kan nazar gitu ya. Tuhan, nanti kalau saya dapat 10 juta nanti saya sumbangin deh gitu. Oh beneran nih, ya udah. Dikasih amanah, begitu terima 10 juta kurang guys, mintanya besok 50 juta. Kan kupret tuh namanya. Nah, hal-hal seperti ini nih, itu soal vibrasi guys. Soal vibrasi. Ya. Begitu dapat 10 jutanya, yang dimana itu amanah, malah jumawa dia, egonya ngambil alih. Wah lu deh hebat, coba minta lebih gede dong. Iya juga. Dia minta 50 juta. Kalau udah begitu guys, dia bisa dapat 49 juta aja komplain dia. Kenapa? Karena keinginan, fokusnya ke keinginan. Dan ego itu dia nggak pernah puas. Kalau nggak percaya, tanya sama direktur Pertamina yang gajinya 4M masih aja korupsi. Giling nggak? Gimana nggak kupret itu? Ya. 4M guys sebulan, giling nggak? Aduh, masih aja. Kadang-kadang manusia, itulah ego. Ya, itulah ego. Bayangin kalau dibeliin kerupuk itu guys, 4 miliar. Nah, kita tuh dipertontonkan nih, ego nih nggak ada puasnya, gitu. Saking nggak puasnya, dia akan menghalalkan segala cara, ya korupsi jadinya, gitu. Ya, wes bentar ya guys, 2 menit ya. Panggilan alam nih, soalnya biasa kalau dari connect disuka dipanggil. Oh ada God juga tuh, waduh mengiyakan kalau kamu siap untuk dituntun gitu loh. Di saat kamu udah siap dituntun, udah kamu ngalir gitu, ngikutin aturan main yang sudah ditentukan lewat sistem semesta itu, hukum alam semesta itu. Jadi kamu tuh nggak lawan arus guys. Ya.
Iya, ngalir dia, ngeflow dia gitu loh. Flowing zone namanya itu. Nah kalau udah begitu, udah deh mantesin diri aja. Nanti tuh kamu tuh kayak kamu gitu udah kenal dirimu yang unik dan otentik. Kamu kreatif, apapun juga bisa kamu duitin kok kalau kamu mau gitu loh. Kayak materi gini, kalau saya mau jualin juga bisa. Gitu loh. Ya. Jadi ya kembali lagi lah ya, kembali lagi. Kamu mau fokus ke sini, begitu spiritual awakening, mau lanjut fokus ke spiritual, atau kamu mau balik lagi ke duniawi. Gitu. Oke, habis ini nangkep ya. Kenapa setelah penerimaan itu bersyukur, kata berserah itu penting. Supaya kita mulai dituntun gitu loh. Gitu. Ya. Nah, kalau ada yang mau naik request silakan. Kalau ada yang mau nanya ya naik aja silakan.